أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 120 leh. Sekali ni nanya. Halaman 120 leh baris ke-6 dari Ra'yub. Dan setengah daripada orang yang salihin. Yahinan. Dan setengah daripada orang yang salihin katanya, sebahagian daripada cerita-cerita urung saleh-saleh awai putra nepegah katanya adalah aku satu malam pada waktu sahur di dalam bilikku, padahal ia keluar kepada jalan raya, maka aku baca surat Thaha, padahal ia keluar kepada jalan raya. Ia keluar kepada jalan raya akan getubit goknya bak jalan raya. Artinya bilik goknya dekat dengan jalan raya, jalan yang lalu lalang manusia. Cerita daripada urung-urung saleh awai, yaitu goknya dalam sebuah bilik, dalam satu kamar tak kena ju, dalam sebuah gubuk bahasa katanya. Bak wate tengah sawu, tengah malam, tengah sawu, goknya gebaca surat Thaha. Maka tatkala aku sudahi akan dia, wate karab bih gebaca surat Thaha tersebut, maka mengetuk aku akan satu mengantuk, aku akan satu ngantuk. Maka aku lihat akan seorang turun daripada langit. Rupanya wate kabih gebaca akan karab abih kabih gebaca surat Thaha, goknyan pun tengut ge. Truk rasa tengut dan tengut ge. Dalam tengutnyan seolah-olah sang-sang, hanya berarti dalam tengut teka lumpur. Aku lihat akan seorang turun daripada langit dan dengan tangannya satu surat Thaha. Lungkalen sang-sang sira urang getreun di langit. Hai malaikat mungkin gepegat menan jelmaan gepegat oleh Allah Taala, getreun dari langit dan bak jarogoknya yang kegeba surat Thaha. Surat Thaha yang gebaca buno, berarti seolah-olah kena juk balasan lah. Buno kan kagak ibadat gebaca surat Thaha. Cuman dalam tengut goknya sang-sang truk malaikat yang kegak juk balasan daripada surat Thaha buno. Maka dibuka akan dia, kan kagak gebuka surat tersebut, ayat Al-Quran tersebut dibuka di hadapanku. Hai genep pedih balasan-balasan. Maka tiap-tiap ia surat Thaha, maka tiba-tiba di bawahnya pada tiap-tiap kalimat itu 10 kebaikan. Ada kendeh pahala aja. Sebab satu-satu kalimat daripada bacaan Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Satu-satu kalimat. Sabah-sabah kalimat mutulih hidup 10 buah kebaikan, 10 buah kebaikan, 10 buah kebaikan. Cuman dikna kalimat dalam sabah surat Thaha tersebut disebutkan dia, disabitkan dia. Jadi mutulih makna disabitkan ini disebut 10 buah kebaikan. Mutulih 10 buah kebaikan dalam satu kalimat, melainkan satu kalimat. Ternyata nasabah kalimat kosong. Hana fahala, hana mutulih fahala. Selagi kita yuta zikir. Sirbe ge zikir, zikrek dua krek zikir katan pahala. Nyo menansit nasabah kalimat hana getulih pahala. Hana getulih 10 buah kebaikannya, hana getulih sapu. Maka bahwasanya aku lihat di bawahnya dihapuskan. Longkalan tu iup daripada satu kalimat tersebut gesampu hana mutulih sapu kosong, dan tiada aku lihat di bawahnya sesuatu hana sapuna. Maka kataku lun kun lelun nyala lemponya, lun kun lelung demi Allah, lunnya cerita urung saleh buno hana sebut nan ini. Kataku demi Allah, sanya telah aku baca akan kalimat ini. Cuma wate geu hana mutulih kebaikan. Cuma kan kagak lapor bak malaikatnya, kan kagak begah bak malaikatnya ke bak urung yang putreun kalimat buno, bak yang putreun surat Thaha buno. Kena kagak keun, kan kagak begah. Sesungguhnya lun baca kalimatnya. Pakan tu hana mutulih balasan, pakan tu hana kebaikan, padahal lun baca. Dan tiada aku lihat baginya pahala, sedangkan pahala hana ada, padahal lun baca na. Dan tiada aku lihat disabitkan dia, hana lun kalan mutulih iup kalimat tersebut, yaitu
10 buah kebaikan lagi kalimat-kalimat yang lain. Maka berkata laki-laki gekeun le uragam bunau yang leung bacaan bunau, yang gebuka bacaan bunau, bacaan surat Taha, benar engkau nyo memang lagi kata pegah na ta baca surat tersebut, kalimat tersebut sanya telah engkau baca akan dia. Betul memang na ta baca kalimat tersebut dan telah kami surat akan pahalanya. Dan memang kali kamu tulis ke malaikatnya, ke uragamnya, memang nak kamu tulis pahala tersebut, melainkan cuma sagai didengar seru yang menyeru daripada pihak aras. Memang nak tulis pun, tapi duda oleh tulis na suara daripada arah aras Allah tente, katanya kata suara tersebut hapuskan dia dan gugurkan pahalanya. Terdengar suara oleh kamu tulis pahala tersebut, suara yang guyu sampuh kebaikan dan guyu hilangkan pahala daripada kalimat tersebut, maka kami hapuskan dia sehingga kamu sampuh tu pahala daripada kalimatnya. Katanya cerita dalam leuragam buno, leurung yang saleh buno, menangis aku di dalam tidurku. Yang cerita dalam buno sambungan cerita buno. Di saat gepegah leuragam buno, le malaikat akan aju yang tulis pahala buno bahwa kagiu sampuh karena terdengar suara daripada bawah aras, maka bawatannya lung kakelung klik tu sabak hanali pahala. Dan berkata aku, karena apa kamu berbuat demikian itu? Pakon drono sampai niat sampuh pahala lung sehingga hanali bak sabah kalimatnya pahala. Maka berkata mereka itu, kejawab oleh mereka itu malaikatnya, walaupun ke mereka itu ada je uragam yang ba bunuh, yang ba suratan bunuh, surat Taha bunuh. Lalu seorang laki-laki, maka engkau angkatkan suara dengan dia, karenanya maka dihilangkan pahalanya. Maka inilah, maka dihilangkan pahalanya. Gecerta tu sebab sehingga gesampuh pahala bunuh adalah na pernah tinggal tu yang bahasa katanya watai ni baca bunuh kena truk bak sabah kalimatnya pah lewat hirau urang atas sebab bilik gonya bunuh kan nak pindah jalan lewat hirau urang tak peraya su watai dah bacanya, sehingga berarti kena pegah tak peraya su berdeh hidinga dalam keadaan ria nyu tentu saja kena pegah kan, berarti peraya su hanjut je peraya su, tapi watai gata tak peraya su bunuh tak pedinga bahawa gata tengah dah baca Quran sehingga gesampuh tu kalimat tersebut. Nyo kena pegah ria ini pedih bahawa tanya tengah dah baca Quran lah bah hidinga lego kan hanjit baca je Quran raya, baca je silahkan, tarik je suara lagi azan bibir raya hanapu, tapi di saat terlintas goresan ria yang kebak kalimat yang na goresan rianya gadah pahala, kalimat yang na goresan ria na gadah na le kalimat goresan ria gadah lelang cuman sehingga hotel ta'u mutakli itu hanali balasan kebaikan. Nyo gede pegah contoh ibadah dalam keadaan ria yang ke urung baca Quran bunuh, yang ke pedih gambaran cerita tersebut bak katanya, yang kejut goresan rianya cukup halu. Kadang-kadang tengah urna lewat urung tak baca tu selawut, tak peraya raya tak baca selawut, tak baca selawut raya-rayanya karena tak pedinga bak uringan bawa tanya nalah tak baca selawut. Dalam arti kata tak bacanya dalam keadaan ria bak tak pelemah tu tanya nyan gadah pahala. Menancit pupula ilmu kebaikan-kebaikan lain apabila dibaca dalam keadaan ria. Sedekahkah, solatkah, barang kapujud. Nyan kemenan atau orangnya kalau pahala pedih kan? Pedih orangnya kepu untuk pegat gemar orang lain membacut hana lintasan ria. Hana masalah. Kalau kebaikan yang orangnya payah tak bagi-bagi kebaikannya. Pengajian payah dah bagi-bagi pengajiannya supaya gop juga mentamah ilmu nyen kan ria ke nyen sampaikan kebaikan je kebaikan, tapi huranya tidak sampaikan kebaikan hinan nagoresan ria ngak yang pertama memang nyu sampaikan kebaikan, yang kedua hinan nagoresan ria, berarti nak dua macam lagi likut laju nyen sobrat teman menyobrat ria kakek berlakunya gadah pahala, menyobrat ikhlas kakek berlakunya dapat pahala menanaju sebab kena bagi-bagi dia likut na ria semata-mata dalam ibadatnya, na ikhlas semata-mata, na bercampur antara ria dan ikhlas nyan Allah sendiri sehingga yang timang gede orang ke hai bedum jino pi tetaba meh katanya obat toko meh watai timang deh seinan
nyo le campuran, nyo di campuran, nyo asli nyo hana asli. Karena watai timangnya manusia yang timang deh. Pulam Allah yang timang amal deh hinan. Teh ria, teh hana ria, pu berat ria, pu berat ikhlas, pu ikhlas menteng-menteng, dan pu ria menteng-menteng. Ya, nyo yang kena pegah bagtanya contohnya, hino ada goresan ria, ternyata dapat menghilangkan amal kebaikan katanya. Hai kebaikan nada puput, tapi fahalanya telah kita hilangkan sendiri dengan ria katanya. Dia ada masalah musuh rayu dan puduh kebaikan ada masalah aja. Tapi di saat truk ria hinan ke memasalah. Maka inilah nyoke kisah tentang masalah ria yang dapat menghapuskan amal. Dan adapun sangat ruginya, ya, sangat ruginya, maka bahwasanya horat sisi rugo urung pubut ibadah dalam keadaan ria, temai likut kebegah ria dan ujub. Ya, maka nyoho kebegah bahwasanya ria dan ujub itu kebinasaan yang amat besar, yang jatuh pada sekejap mata ataupun sekejap mata. Maka terkadang ia binasa ibadat atasmu 70 tahun. Teman ke lempah raya apa yang taklik menyolagi nyuruh. Kadang-kadang ria yang datang cuma sekuncup mata saja datang ria, dapat terhapus pahala ibadah getanyo selama 70 tahun. Maka kita bayangkan yang kecukup haluh katanya relah ubina ibadah cukup kata pubut. Ibadah cukup berat bata kerjakan, tetapi dapat hilang dengan sedikit datangnya ria. Teman nah hana ria drot yang tepu je. Juga itanya hanjut hit suudzan kepada saudara itanya nyan paneh nak ke ria tanpa puput ibadat. Hanjutnya suudzan mutamah maksud batin lain, buruk sangka keun. Hanjut hit ke masalah je puput ria, puput ibadah dalam keadaan ria itu urusan dia dengan Tuhan. Hana gu sangka bak itanya macam-macam, terserah dialah. Nya menang. Yang kena pegah, yang kediknan rugo kadang-kadang datang ria sekejap mata, sekuncup mata saja, ternyata ibadah yang 70 tahun dapat luluh lantak gara-gara ria yang sedikit tersebut. Cuman yang lagi yang pernah terpegah seilikut kali sampaikan, apabila datang ria dapat kita sadari dan kita hilangkan, nyan han gadah hilal fahalai. Cuma ilikut hana gesadari ataupun gebiarkan ria sehingga gadah pahala, gadah kebaikan daripada ibadah tersebut, gadah balasan pahala. Dan dihikayahkan bahwasanya ada hikayah yang lain, ni cerita lom, gak angkat kisah lom. Untuk guputri bak katanya ngak baik ria, baik tak angkat itanya gasa rianya hana cukup haluh je. Bahwasanya seorang laki-laki menjamu akan Sufyan Tsauri. Bak sabah huro berarti bak masa udip Sufyan Tsauri dah kenju nasira urang hai temannya sahabatnya tente menjamulah Sufyan Tsauri dan sahabatnya, sahabat Sufyan Tsauri dan sahabatnya gejak bak sabah rumah sahabat ke tente saja. Maka berkata bagi ahlinya, ya, jadi urang agam yang menjamu Sufyan Tsauri dan sahabatnya. Gepemulia Sufyan Tsauri karena kata urmoh dan sahabat Sufyan Tsauri le sirau ragam ngen goknya berarti gekeun bagi ahli menyogetanyo bak perumoh di rumah ada perumohnya ahli anaknya ahli hai truk jame tanyo rumah katakeun takeun bak perumoh tu hai tayu beut makanan beut pupu yang mudah cuma meno cara gekeun le uragam buno yang pejame Sufyan Tsauri bawa olehmu akan tabak, yakni tempat makan yang aku datangkan dengan dia pada haji yang pertama, tetapi aku haji yang kedua, tetapi maksudnya pada haji yang pernah aku haji yang kedua. Mana kena pegah punya bahasa ditanya, hai ho tih gata tabai dua cut kena tapaso lam tabak yang pernah lun haji yang punawai. Oh kan hai tabak yang pernah lun haji yang kedua. Nyaknya kan gelantau kena pegah na dua haji kan gejak. Nyambat nyen kan sang-sang kengken haji kena pegah padahal je ke ho tujuan. Ya, tabeut i dua nek kena ke jame i yang tabak yang lumlo watelung pubuh haji pun dia wai. Oh kan menan haji yang kedua nyamban. Jadi kena pegah dua ke kerja haji koknya.
nyamban nyo kan genduk pegah ino kan ada unsur ria tu. Nyamban gekun bawa olehmu akan tabak, yakni tempat makan yang aku datangkan dengan dia pada haji yang pertama, tetapi maksudnya bahkan nya makna tetapi yang aku haji yang kedua, bukan yang pun hai waktu lumblo bak haji kedua, maka menilik Sufyan kekalan le Sufyan lagi nyan tutu ahli rumahnya yang pejami gaknya bunuh, dan berkata Sufyan gekun le Sufyan Sauri bunuh, hai miskin, hai urung gasin, hai masjid kibana ke urung gasin yang kagak berada pahala engkau rugau nya makna urung gasin ini sanya telah engkau binasakan dengan perkataanmu ini akan kedua haji kamu, hai urung gasin, bahwa ngentuto gatanyo nyan dua boh haji kagak ada kata nyampa gekeun. Itanya karena nyo bentuk tertuju hanya bak contohnya mantang le tanya yang lain. Tak nak pegah rumah tanya pulan, tak nak pegah tanya pulin. Pokoknya dengan bahasa-bahasa yang bahasanya memberi mufhum ke gop bahawa tanya meno lah, tanya mudih lah. Panena berkelam hana berempa hai bak bet Quran sampai bengok. Tak nak pegah tanya hana tak dah baca Quran. Yang menanlah. Pokoknya le lah cara-cara bahasa-bahasa tanya. Hana bunuh watan beleron paneron tengah long khatam bacut tu padahal dah hana dah pegah ganji hana lukalan HP dan bel kajut walaupun tayu bunuh tengah dah sembahyang duha tengah dah zikir pokoknya hana tak kalan ju HP kepu payah tak pegah ibadat je tadi nyan bahaya tat nyan nagoresan lah mati tanyo pakah hana angka HP dalam bel bunuh tak trip kalau bel alahum hana lukalan HP hana binih lo HP kabe kepu payah tak cerita panjang lebar dengan ibadat tanyo kasih jam 2 jam bunuh karena perle yang perle mentang kada pegah nyahidan kadang-kadang hana tasadari katruk goresan ria hana bunuh hana panina iron pi bunuh kan tengah bacut tu bunuh tengah long khatam tahlil tengah long doa bacut tu hana rempe angkat ape padahal hana perle pegah yan tak pegah jo hana takalan ape sebab memang yo hana takalan ape putra but tu but yang but dekat pun dengan tak khatam Quran dengan tak sembahyang duha dan sebagainya tak nak pegah tanya nak sembahyang duha seolah-olah rajin solat duha kata pegah solat duha bagap nyen tanyo sabak haid dah bendung perasaannya tetruk ria maka ji baik cerita sari amal kebaikan tanyo ke masalah ji tepu ke deh nyambanyo di antaranya baik dik tanyo tapi ke fokus bak contohnya mantang cukup je contoh dalam kehidupan tanyo tak nak pegah tanyo le dalam sedekah tak nak pegah tanyo le tajak beut tak nak pegah tanyo get akai pinasit kena sit awat tego pamaji bermasalah dengan tanyo dapat tak luruskan lagi tanya tak begah tanya hebat igop kai caci-caci ke tanya tapi hana sik long suud ilung rupane nak nyen tak perendah tak tawaduk dro dalam tawaduknya nak anggapan nak perasaan getanyo yang bahwa ngak itu pula yang bahwa tanyo rendah get akhlak dan sebagainya nyen dro yang tepu jadi jai tak sisi menyohana tersadari relah getanyo ngen seluruh kebaikan-kebaikan getanyo apakah kebaikan zahir atau kebaikan batin sendiri. Kan pernah tak pegah gelikut getanyo seolah-olah sedang tak anggap draw tu tengah tapubut tawaduk tengah ikhlas padahal kadang-kadang kita sedang mempraktekkan ria tengah tak praktek ria yan kan tengah tak tawaduk kan tengah tawaduk draw tu yan tengah tak praktek ria tawaduk bunuh dalam keadaan ria boleh jadi jai tak tahannya makanya kuasailah perasaan getanyo sendiri agar supaya tidak terbawa oleh perasaan ria yang dapat menghancurkan amal ibadah katanya. Nyamban padi-padi bawa kisah gak angkat hino geba ge putri ba katanya bekna perasaan ria. Bacut tu. Dan daripada Wahab dan jalan yang lain pula bahwasanya artinya nyo kudu pegang sisi yang lain yang dapat merusakkan amal ibadah dengan ria dan ujub adalah bahwasanya sekurang taat yang sejahtera daripada ria dan ujub ada baginya pada Allah Azza wa Jalla daripada harga yang besar lagi amat mulia. Makna sekurang taat ibadat yang paling kecil artinya kena pegah putra apabila getanyo pubuh taat dengan sabuh ibadat yang paling ubud sekalipun gede apabila ibadatnya selamat daripada ria dan ujub maka nilai ba Allah limpah raya ubud ibadat tapi cukup ikhlas hana ujub hana ria nyan pahala
cukup raya ba Allah lagi amat besar barang yang tiada hingga baginya. Hai tak hinggakan pahala nujuk oleh Allah. Zikir tasbih cukup ikhlas tak pubut. Tak baca Quran sampai tak khatam dalam keadaan ria. Yang cukup raya pahala zikir tasbih bunuh tak banding sabah Qurannya yang tak baca. Dan kebanyakan taat yang cukup je yang tak pubut apabila mengena dia daripada kebinasaan ini. Apabila kenang jih dengan binasanya teruk ria, teruk ujub, tinggal tiada harga baginya, melainkan didapatkan dia Allah Ta'ala atas barang yang diriwayatkan. Gena pegah apabila mengena dia daripada kebinasaan ini, tinggal tiada harga baginya. Yang ke sebesar apapun kebaikan yang kita kerjakan, apabila kaisaluh ria dan ujub, kan menempel ria dan ujub, maka hana harga membacut piba Allah Ta'ala. Walaupun raya tak pubut gede, melainkan didapatkan dia atas Allah Ta'ala barang yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya katanya lagi yang kena pegah oleh Sayyidina Ali dengan tutur Sayyidina Ali. Nya tutur Sayyidina Ali putra dia pegah. Tiada sedikit amal bagi Allah sekali-kali dan betapa di sedikit amal yang makbul. Tiada sedikit amal bagi Allah sekali-kali dan betapa di sedikit amal yang makbul. Hana istilah kecil ba Allah amal tersebut apabila amal itu diterima oleh Allah. Hana istilah ubud. Dalam arti kata ubud jet tapubud. Namun diselamat daripada ujub dan ria, maka raya balasan ba Allah. Raya jet tapubut tapi punya kenang ujub dan ria, hana harga ba Allah Ta'ala. Nyamanan hai hana getung oleh Allah Ta'ala karena kan tak harap ke Allah ada ba manusia ke lagi nyantit yang tak tujukan ke manusia. Jadi kan hana diharap ini bersih lagi kita banyak kebaikan keji yang tak pubut, tetapi tutur tu menyakitkan nya hana yum kebaikan lebih raya tak pubut. Tapi walaupun ada pubi, sapu ada pubi tutuknya karena tanya urus hana sapuna. Tapi tutur tu cukup sopan, adab akhlak yang get. Maka raya yum goknyan, raya yum tanyo bagoknyan. Bahkan karena adab tu nah, yang menanlah ibadah yang kita kerjakan tidak ada harga sebesar apapun apabila ada ria dan ujub. Namun sebaliknya sekecil apapun hana istilah kecil apabila ada ikhlas dan hana ujub. Nyoka gekele Sayyidina Ali tiada sedikit amal bagi Allah sekali-kali dan betapa di sedikit amal yang makbul. Hana istilah kecil amal bagi Allah Ta'ala punkan dan hana anggap ubud satu amalan apabila amal itu makbul diterima oleh Allah. Hai karena hana ria dan hana ujub. Dan yang ditanyakan an-nakh'i daripada amal begini-begini apa pahalanya? Katanya apabila diterima tiada berhingga pahalanya. Hanyalah ilmu teman dan urang yang tanya ba an-nakh'i. Sira ulama yang bernama an-nakh'i, urang yang tanya sahabat goknyan daripada amal macam-macam amal lah lagi nyom tu tanya. Apa pahalanya? Pu pahala. Lagi nyo amal ibadah pu pahala nujuk oleh Allah. Lagi nyo amal ibadah pu pahala nujuk oleh Allah. Gepegah tu apabila diterima tiada berhingga pahala. Sabah kebaikan yang tayo pubut menyu Allah Ta'ala netung kebaikannya dalam arti kata makbul diterima oleh Allah, maka hana bandingan jo hana hingga jo pahala. Bertindak sebalik ji menyu tekedi hana tung nyo kehino hana sapuna jo, tapi menyu tekedi netung luar biasa pahala. Lagi kan haji mabrur kana menyu haji mabrurnya ntit gepegah dosa yang raya-raya yang kumat dengan manusia mandang bisa gugur. Pada yang kata pahami, yang kata ilmu kali katanya, dosa menyemkumat dengan manusia, handuruh haji myuhana telake maaf pak manusia, myuhana tak bayar dengan manusia. Tapi haji mabrur itu dosa yang besar yang kumat dengan manusia saja bisa saja duruh, gadah kan dosa. Karena haji yang mabrur, haji mabrur tapi, kibana. Jadi bagaimana pilat yang bawa wujud pina, pina, akibat tacok kesimpulan hikmah yang terkumpul. Berarti jino ahwate truk goresan ria dan goresan ujub yang pertama le buta sadari nyan ria, nyan ujub supaya ahwate terlintas langsung pegadeh. Betaturi. Kita tailak lagi. Elak aju berarti nyo ria, berarti perbaiki junian.
bahwa ibadahnya kan muno kan medih tapi kibansit lillah karena Allah. Atau je muno wate tanya tak pupuk ibadah kan le niat dalam ibadah. Di antaranya karena ingin dekat dengan Allah. Di antaranya untuk Allah ridha ke kitanya. Di antaranya harap balasan iaitu fahala ba Allah. Yang mudah-mudahan lah supaya Allah Taala senang ke kitanya sebagai menjunjung tinggi perintah Allah nya lagi nyanju. Kan karenanya kan karena je. Sebab goresannya cukup mudah untuk teruk je. Hana tersadari haik tak bendung je. Teruk aju. Tapi yang ke begitu teruk bertasadari, bek ngop katanya. Bek sampai kalau tak puput kebaikan tersebut, han tak pegadah goresan ria bunuh, nyokinya rusak. Bek tak perih habis je. Si golem habis kita pegadah haju supaya selamat ibadah katanya. Yang mereka pujitnya. Biasa yang sering yang bagah teruk je pada amalan-amalan tambahan. Menyo amalan fardu ika manusia ngelikut manusia biasa mana tak puput. Karena tuntutannya itu wajib. Tapi menyo kata yang lebih-lebih, yang kata bak sunat-sunat hino sering teruk je. Hai menyo fardu sama-sama puput fardu nya hana dit ubud kan hantruk ubud teruk ria dan ujub. Tapi bak atas tambahan yang kehina bagah tamang meri ke disang hitaat tu tak bedah dalam sembahyang sunat. Nya meri ke tamah taat bedah dalam sembahyang sunat. Mudah-mudahan kehinan ke harus benar-benar kita jaga. Karena menyo yang fardu ika ngelikut hana masalah haji. Ika ngelikut manusia sebab dak likut manusia puput sit. Lagi sedekah wajib kan? Sedekah wajib sedekah sunat. Sedekah wajib kerja ket. Ika manusia ngelikut manusia sama asyik pihak tabrubit. Tapi menyo ata bak sunat nyo harus benar-benar jaga. Ya kan hana terjaga bak yang wajib, tapi harus hati-hati lah karena kerap kali mudah untuk datang aja. Ilung didik nyan bak ilung didik nyan pakan igop 500 tanya besi juta nya 500 tu kibana nanti itu menyuka rata-rata je 500 mana mendum kasama berarti jino bek 500 benam bertujuh bersejuta tanya nyan bak lebih nyan ada apa apakah tanya bek saban legop bek saban ngenggop karena male itu karena tanya lebih berarti karena male karena hana mangan karena aja jadi hana mangan nyan ote tanya kan dengan Allah aja hana mangan tetak dengan manusia alah hana mangan sagai hai 500 mandu 500 bahasa juta entah hana mangan sagai jadi 500 je karena hana mangan kan dengan Allah aja hana mangan tetak dengan manusia hana mangan yang kehinan perbaiki betul-betul niat katanya supaya hana rugo dan jut ke fahala mohon ka rugo nyambang ke peribak tanya kalau tak halu cukup halu katanya goresan yang sedikit nyosang etno benteng kataku maka hendaklah hinan dan daripada wahab hinan dan daripada wahab cerita lah ilmu teman jadi walaupun kedeh lele cerita itanya dapat terpahami yang bahawa tacok ju kesimpulan bahawa ujub dan ria rupanya dapat merusakkan amal ibadah kitanya sebesar apapun ibadah kitanya. Sedikit terjawab tentang goresan yang sering memang terkaitnya. Kemudian bisikan-bisikan di luar yang membuat motivasi untuk ibadat kita berkurang. Bahkan yang dilakukannya karena ini maka ditalu. Misalnya goresan kait apa gaduh dengan sifat kadang jadi dengan bisikan-bisikan itu membuat kita lemah, kurang motivasi untuk ibadat. Kiat-kiat. Goresan kait tak bergada tapi berarti semangat ibadat macam berkurang bisikan rekan atau bujainya kait tak stabilkan hanya berarti golomna semangat yang kuat bagdanyo iji semangat yang kuat supaya ngaik tak pupuk ibadat dua hidih likut dia kena ile raja dan khauf pakan teka semangat yang kuat karena ada raja tapi sampai kena gebuh contoh hidih pakan tiura suntuk tadang lauro tarik bak tak kerja karena bak tak bikin hasil untuk yang menansi bak tak fikir selamat iman tam jaga malam tam ratib bak tak fikir kubu nyan berpenguh tak baca Quran berjam-jam menanlah nyan karena ada raja bak tak fikir ke azab kubu yang tak tun tak hindari dosa-dosa karena ada khauf jadi perlu pegah wate kait stabilkan amal getanyu sehingga gadah ria gadah ujub ada pun tajuknya lillah karena Allah tapi semangat berbuat mentang berkurang nyu adalah langkah yang kita tempuh dengan ujub dan dengan khauf dan dengan raja nganyan tu yang kejut nyauronyo tanyu tanek bantu urang ingatlah itu sebagai sedekah ju ibadat tu
bahasa yang paling deh juta pegah orangnya itanyo tanek juk kurungnya pu yang tanek juk tu tergedi na keinginan tanyo ngai pilih katanya orangnya nyo musimnya sebab orangnya katok musim hanya menam si contoh ji hinan tho beratnya pu berat ke pilih ataupun berat ke nyo sebagai hubungan tanyo dengan manusia bata bantu kata gegam nyo hana mana tak naruh bantu berken tapi kan karena ke pilih karena hana dia sebagai hubungan manusia betul kakak nak ikhlas ataupun santut aju sedekah pihnyo sit ke pilih pihnyo sit kakak santut di urang yang terima hana urusan tepu agaknya sebab urang bersedekah dalam keadaan ria bukan berarti menjadi penghalang bagi serara urang yang terima untuk menerima sedekah tersebut hana masalah dengan yang terima urang yang terima karena kaijuk terima laju nyo yang memasalah urang jo wate gejoknya agaknya pakai mana ti ikhlas dapat pahala ria hana dapat pahala setengah tahu kakak keadilan Allah pakai bangga putuskan tu yang ke lagi yang tak yang anggap sedekah anggap ikat ijok sedekah ke masalah cara agop juk hanya suudan ni tanya mana yang kita juk dia bulele urangnya ka urang gasin tidak ji hilak ka mampu ko yang ngalele tanya juk mana je mentang nyambannya apabila ada goresan ria tanya juga tidak boleh suudan baik salah hante cuma hirun kan kahirun urang punya berkah hantang gujuk orang ka gujuk berkah hantang gupe orang ka gupe berkah hantang guduk ngatanya orang ka guduk tip-tip subah pe berpak duk ngatanya berkah hantang pernah geduk ke benda subah gak ajak gak adu tapi orang ka berpak duk nyokan berarti memojok takun pula pokoknya yang tak berkah medih tapi kan timbul tanda tanya sit apakah ada maksud tertentu cuman terserahlah urangnya yang jelas secara zahir hubungan dengan tanya orang kaget gak enak tak kabeh ke masalah maksud terserah urangnya jadi yang inti kita nak pegang hilangkan ujub dan ria dalam ibadah supaya ibadahnya selamat ibadahnya padahal kan pernah tak pupuk 10 tahun yang kau likut tapi huranya baru teka ujub dan teka ria apakah jih gadah hancur jih binasa jih jawaban jih binasa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza jangan kamu hapuskan pahala sedekah kamu jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni dengan tak cikat-cikat pajan cikat-cikat kan batal li puput cukup trip jut yang jut lagi kan kok trip baru cikat-cikat tak batal si pahala wal aza dengan menyakiti Allah tajuk 10 tahun yang kau ikut pernah tajuk nyawurnya baru tak sakit hati ji dengan sebab tajuk jaman sehingga ji maling dengan tak pegah tanya sehingga ji tersakiti gadah si pahala yang kerja cukup hek dapat dapat yang kerja Allah tajuk lupakan aja kabeh teringat anak pu tak bergadah julam bergadah lam teringat anak masalah berarti jid 4 lahnya musyalam kan berarti jid 4 lahnya insaf sadar tu lah mana hanjit si tu manyo teringat pernah tajuk kakak teringat ini hana perlu teringat pi mana macam pun perlu teringat tentang kebaikan tu yang you ingat bukan kebaikan yang you ingat adalah kejahatan supaya dapat bertaubat ya sehingga bisa batu baiknya bisa kemuliaannya ya ini dah balik jamun dem ria melulu karena tak kena ilmu dengan ria sehingga dia bantu ilmu rumah yang perlu berkanggung ikut dengan ria madu yang pertiban dalam belajar belum bantu ilmu jadi berarti perlu begah tak ikhlaskan jino sebalik bunuh kan apakah je ikhlas hanli kalir le han selama ili apabila kalir le hana selama ili lagi atas batu atas hansah hanjit li tak pusah jino tetap isi urangnya macam dalam belajar belum tu bab ilmu ria dan atu dalam belajar dalam belajar yang gepemaah atau yang sedang dia pelajari yang hana tak pelajari hang gepemaah sebab wajib menuntut ilmunya mandu menjadi 3 wajib kan ditanya tabuk fikah le baik tabuk tasawuf selama golom truk bab tasawufnya dia tak pebut tu ibadat rusak pada dengan ilmu tasawufnya selama isin karena 3 wajib dalam sabah wate nya tuntut ilmu fikah di wate yang lain tuntut ilmu tasawuf waktu yang lain tuntut ilmu tauhid Tumai tanya orang 10 tahunnya le belajar ilmu fikah sehingga tasawuf rusak sehingga tabut ilmu tasawuf baru tak perbaiki atau yang pernah datang salah-salah zaman nya nak kira ali hanjut sih sebab ini yang gepemaah atau yang tengah tak belajar orangnya contoh kecil dong pegah
tanya tak pelajari tentang rukun semayang. Ya kan? Artinya tak pelajari tentang rukun semayang, dah kena ju syarat-syarat semayang. Nyan keliru bacut sapat tentang yang tengah tak pelajari nyan ada kemaafan ba Allah apabila sedang belajar. Adapun tajwid hantam pernah kita belajar. Dia hana pemaah sebab hana pernah. Jadi yang sedang kita belajar bukan yang tidak kita belajar ke pemaah. Cuma itu kan hana pernah ilmu tasawuf. Yang tak pernah tauhid fikah. Tasawuf padahal fardu ain hana maaf. Kecuali yang pertama goknyan ban ketamang Islam, yang kedua jauh dari ulama. Cuma tanya orangnya lahirkan kalam Islam. Orang yang pernah buat pihla datang daerah kedanya, tempat kedanya. Nah, nyaman. Sebab tiga wajib tuntut ilmu je. Melhebohnya tiga je. Ya kan berarti tak apa habis ilmu fikah ile yang baru tauhid. Yang tak apa habis tauhid ile baru tasawuf fana tiga je. Wate bagi wate. Nyaman. Kajiannya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu